Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi atau siang atau malam, Miss Amy. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul dampak dari implementasi kenaikan PPN 12% di Indonesia. Boleh next slide? Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aksa Maya Kipari, lalu ada Farsha Savana, dan juga Intan Meliana Putri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama. Baik, jadi seperti yang kita tahu bersama, bahwasanya kata pajak ini itu tengah hangat-hangatnya dibicarakan oleh warganet di seluruh penjuru sosial media. Hal ini dikarenakan tepat bulan November 2024, sebuah wacana kembali diangkat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penetapan PPN yang naik sebesar 12%, tepatnya di tahun baru atau 1 Januari 2025. Masalah utamanya adalah barang atau jasa yang terkena 12% ini diberitakan akan berimbas ke seluruh kategori tanpa terkecuali. Alasannya dikarenakan menjalankan amanah dari pemerintah sebelumnya hingga untuk sebuah hingga sebuah usaha hingga sebuah usaha meningkatkan pendapatan negara yang sempat surut pasca pandemi. Boleh di next. Tentunya hal ini dapat berimbas ke seluruh pihak, terutama konsumen dan industri bisnis. Dilansir dari Center of Economics and Law Studies, fenomena ini justru dapat menurunkan daya beli konsumen, simply karena harga barang ataupun jasa tentu akan naik dan terdapat kesulitan bagi pihak konsumen dalam memenuhi beberapa kebutuhannya. Untuk bisnis, tanpa terkecuali pasti harus menyesuaikan nih ulang harga yang akan dipasang dalam memenuhi keseluruhan biaya operasional suatu bisnis. Dan untuk pemerintah, fenomena ini seperti bumerang yang bisa mempengaruhi naik turunnya pendapatan hingga pengeluaran negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Baik, terima kasih Aksan. Selanjutnya memasuki dampak apabila pemerintah menaikkan PPN sebesar 12%. Meski tergolong rendah, bila dibandingkan dengan negara maju, tarif PPN Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara di Asia Tenggara. Yang pertama, dampak yang pertama merupakan naiknya inflasi akibat naiknya harga barang dan jasa. Naiknya PPN akan merambat hampir ke semua harga produk dan beberapa aktivitas jasa. Kenaikan pajak di tingkat produsen biasanya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Hal ini mendorong timbulnya inflasi biaya atau cost push inflation. Yang kedua, ada turunnya daya beli dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Naiknya PPN, masyarakat akan lebih selektif dalam pengeluaran karena merasa ada penambahan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga menurunkan pola konsumsi. Terlebih untuk barang jenis non-primer. Jika penurunan daya beli terus meluas, maka bisa mengakibatkan penurunan pendapatan usaha, perusahaan, hingga pelemahan aktivitas ekonomi secara umum. Yang ketiga, berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Bertambahnya beban biaya produksi dan konsumsi yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat. Ketika daya beli melemah, tingkat utilitas dan penjualan produk juga ikut turun, sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penurunan kinerja tersebut dapat menyebabkan pengurangan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya jumlah pengangguran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farsha. Terima kasih Intan. Selanjutnya kami akan mengkaitkan study case dengan 3 teori. Di sini yang pertama ada game teori. Game teori itu adalah gimana kita memahami dan menganalisis sebuah strategic situation, di mana keputusan seseorang itu tergantung dari keputusan pihak lain. Jadi tiap pihak itu dapat mempengaruhi sebuah keputusan. Nah, oleh karena itu game teori ini dapat membantu kita untuk menentukan keputusan terbaik mana yang harus kita ambil. Nah, dari ke-16 model game teori, kelompok kami memilih Zero Sum Game dari John von Neumann. Nah,
zero sum game ini adalah keadaan ketika keuntungan satu pihak itu sama dengan kerugian dari pihak lain. Jadi selalu ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Nah, apabila dikaitkan dengan study case dari kenaikan PPN 12% Indonesia, pihak yang menang adalah pemerintah dan yang kalah itu adalah pebisnis dan juga masyarakat. Nah, di sini pemerintah itu mendapatkan pendapatan dari rakyat melalui PPN 12%. Sedangkan pebisnis itu mendapatkan beban pajak tambahan dan mendapatkan kerugian karena adanya penurunan pembelian. Untuk masyarakat, mereka juga mendapatkan beban pajak tambahan sehingga dapat menurunnya daya beli. Boleh di next, Intan? Nah, selanjutnya di sini adalah analisis dari kelompok kami. Jadi, akan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi apabila PPN 12% diterapkan ataupun tidak diterapkan. Nah, apabila diterapkan, maka pemerintah akan mendapatkan pendapatan yang meningkat dari PPN 12% ini dan juga akan terdapat potensi ketidakpuasan dari masyarakat. Untuk pebisnis, beban pajak akan meningkat dan harga barang yang naik bisa saja menjadi sebuah keuntungan apabila masyarakat tetap membelinya. Nah, tapi juga ada potensi penurunan pembelian. Untuk masyarakat sendiri, tentunya beban ekonomi akan meningkat, khususnya bagi kelompok tertentu, dan daya beli masyarakat cenderung menurun. Apabila PPN 12% tidak diterapkan, maka pemerintah tentu tidak akan mendapatkan pendapatan tambahan dari PPN 12%, dan juga harus mencari sumber pendapatan lain untuk memperbaiki anggaran. Nah, bagi pebisnis, harga barang cenderung stabil dan tentunya ada potensi keuntungan bisnis yang terjaga dan pembelian pun juga stabil. Untuk masyarakat sendiri sudah dipastikan tidak akan adanya beban ekonomi yang bertambah dan daya beli masyarakat tentunya stabil. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Aksan. Oke, baik. Jadi selanjutnya teori kedua yang kami pakai adalah agenda setting therapy, di mana teori ini memiliki definisi dari sebuah usaha, baik. Maaf, jadi teori ini memiliki definisi sebagai sebuah usaha dari suatu pihak dalam mengagendakan suatu kepentingan tertentu di media massa dalam tujuan untuk mempengaruhi opini publik. Tentunya dalam tahapannya terdapat 5 tahapan utama. Yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah utama, lalu membingkai isu tertentu, dilanjut dengan menggandeng pihak ketiga, dan yang keempat itu adalah isu dijadikan sebagai agenda kebijakan, dan yang terakhir adalah implementasi dan juga evaluasi. Boleh di next slide. Adapun dalam kasus ini, pemerintah itu mencoba memasukkan agenda pengimplementasian PPN naik hingga 2% ini setelah melihat fenomena COVID-19 yang melanda. Pada kala itu, ekonomi Indonesia itu dari tahun ke tahun semakin terpuruk. Maka dari itu, pemerintah menginisiasi menaikkan PPN dengan tujuan dapat mendapatkan pemasukan tambahan dari pajak tersebut. Di tahap kedua, pemerintah memikai kebijakan ini sebagai salah satu usaha dalam mensejahterakan negara dan juga mengatakan bahwa 12% itu merupakan angka yang terbilang kecil dibanding dengan pajak negara lain. Harapannya dengan membingkai kedua fenomena tersebut, harapannya adalah masyarakat setuju-setuju saja jika kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, tak main-main, pemerintah bekerja sama nih dengan banyak sekali pihak, seperti yang sempat ramai dibicarakan, di mana salah satu konten kreator di TikTok ini menceritakan positif impact dari pajak 12% ini, yang malah berujung mendapatkan cibiran negatif di warganet. Nah, next slide, maaf Intan. Tak ambil pusing, layaknya seorang pahlawan, tepat di 31 Desember 2024, ditetapkan bahwa pajak yang berimbas 12% tersebut hanya berlaku untuk barang atau jasa dengan kategori mahal. Dan terhitung sejak 1 Januari 2025, kebijakan ini tetap berlaku dengan iming-iming barang selain barang mewah itu berlaku PPN sebesar 11% dan kebutuhan pokok masyarakat itu sebesar 0%. Nah, hasil dari agenda yang diharapkan positif tadi oleh pemerintah itu ternyata disambut dengan sorakan penuh negatif dan pemerintah dicap sebagai sebuah garda maju mundur di sosial media. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan.
Baik, terima kasih Aksan. Teori selanjutnya adalah Economic Welfare Theory. Menurut Kenneth Arrow, teori ini berhubungan dengan konsep bagaimana mengukur kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat dan bagaimana membuat keputusan yang efisien secara sosial dalam konteks ekonomi. Kesejahteraan sosial dalam pandangan Arrow ini berkaitan dengan bagaimana mengukur utility atau kepuasan yang didapatkan individu dari konsumsi barang dan jasa. Nah, dalam konteks ini, jika kenaikan PPN 12% disahkan, maka kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada pendapatan pajak. Jika dana tersebut digunakan untuk investasi infrastruktur sosial atau subsidi masyarakat sosial, maka kesejahteraan sosial dapat meningkat. Namun, jika dana tersebut digunakan bukan untuk kepentingan masyarakat luas, maka dampak kenaikan PPN 12% bisa mengganggu kesejahteraan sosial dan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang dapat diambil adalah game teori menjelaskan bahwa setiap mengambil sebuah keputusan, pemerintah perlu memikirkan dampak dalam jangka panjang. Apakah dalam suatu kebijakan tersebut dapat mempengaruhi aspek berjalannya kehidupan pihak lain atau tidak. Selain itu juga, teori pendukung seperti agenda setting teori dan economic welfare teori mengungkapkan bahwa pemerintah merupakan aktor terpenting dalam keputusan kenaikan PPN ini. Bisnis maupun konsumer hanya menjadi figuran yang terkena imbas dari suatu kebijakan tertulis dalam keberlangsungan aktivitas jual beli barang atau layanan. Untuk sarannya, pemerintah dapat lebih cermat lagi dalam membuat suatu kebijakan yang dapat berimbas bagi seluruh lapisan individu tanpa terkecuali. Dan konsumen serta bisnis harus memiliki mindset kritis mengenai segala kebijakan yang dapat merugikan keberlangsungan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Mi.